masih diikut sertakan dalam usahanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat semoga tercurahkan selalu atas junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan kita ini meniru-niru daripada usaha beliau, meniru-niru daripada gerak dan fikirnya beliau, sehingga kelak semoga saja kita ini juga akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la asfa'u yaumal qiyamah." Saya nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat li aktsar mimma wajhil ab mimma barin wa hajarin. Memberikan syafaat kata Rasulullah di akhirat nanti, maka yang saya syafaati itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bebatuan dan kerikil yang ada di muka bumi ini. Maka insya Allah semoga saja salah satunya nanti adalah kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para syekh-masyekh kita mengatakan usaha dakwah ini adalah merupakan sarana tarbiyah untuk umat ini, agar umat ini dapat memperbaiki sifatnya. Sifat apa yang diperbaiki kata para masyayikh, yaitu sifat dalamnya. Sifat dalamnya itu meliputi dari imaniyahnya bagaimana meningkat, amaliyahnya ini bagaimana meningkat, yakinnya ini bagaimana benar. Nah, inilah wadah ataupun sarana yang harus kita tempuh dan yang harus kita ambil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja usaha dakwah ini kita betul-betul ambil, maka insyaallah yakinnya kita nanti sebagaimana dahulu yakinnya para sahabat. Amalnya kita nanti sebagaimana amalnya para sahabat. Cita-cita dan fikir kita sebagaimana cita-cita dan fikirnya para sahabat. Kemudian apa? Keperluan-keperluan hidup pun nanti juga mengikuti para sahabat. Maka kalau sudah seperti ini, hati kita otomatis akan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya sekali angkat tangan saja kata para masyayikh, masalah-masalah kita ini akan diselesaikan oleh Allah. Kalau masih banyak masalah gimana? Nih kita dakwahnya banyak masalah. Yang pertama, perbaiki cara dakwah kita, perbaiki amal kita, dan bisa saja ini adalah merupakan apa? Allah Subhanahu wa taala itu mau memberikan kekuatan di dalam hati kita, yaitu lewat masalah-masalah itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada siapa? Kepada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, mengajak orang taat kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mendekatkan diri hanya kepada Allah. Ana wa manittaba'ani, dan saya dan juga orang yang mengikuti saya. Maka ulama mengatakan dalam tafsir itu, ana wa manittaba'an, ana wa man amanabi, orang yang beriman kepadaku. Maka para sahabat yang paham dengan ayat ini, sehingga apa keputusan mereka, kesimpulan mereka, apa usahanya Rasulullah, itu yang menjadi usaha saya. Apa yang menjadi fikirnya Rasulullah, itu yang menjadi fikir saya. Apa kerja Rasulullah, itu yang menjadi kerja saya. Sehingga orang pertama yang jadi tim taskil dalam golongan kalangan umat Islam itu setelah umat Nabi itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau ini keluar naskil teman-teman yang lain. Kalau kata para ulama, amalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini maka nanti mengalir sampai hari kiamat.
sehingga derajatnya itu dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, duduknya kita ini, berkumpulnya kita ini sebagai dai-nya Allah, kata para masyayikh, hendaknya ini juga untuk apa? Kita prasangka baik agar Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mau meninggikan derajat kita. Karena masyayikh mengatakan, kalau saja dai ataupun pelaku-pelaku usaha dakwah ini benar-benar mengikuti tertib, maka insya Allah amal-amal mereka nanti ini akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda dengan penghargaan untuk orang lain itu. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal mereka ini kualitasnya kualitas terbaik. Maka dihargai dengan harga yang terbaik. Tapi syaratnya betul-betul mengikuti tertib. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Miskah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muyassarun lima khuliqalah. Jadi bahasa mudahnya artinya begini, kita ini mau tahu takdir kita itu nanti jadi apa, lihat keadaan kita sekarang, Allah permudahkan dalam urusan apa. Maka Rasulullah bilang, kalau kok saya ini dipermudahkan dalam urusan kebaikan, jauh dari urusan keburukan, jauh dari amal agama, oh istighfar, biar cepat kembali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam urusan kebaikan, tsumastaqimu, maka istiqomah. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita berkumpul, kita duduk, harapan kita apa? Agar kita ini tambah dekat kepada Allah, sifat dalam kita ini kita perbaiki, kemudian kita bisa istiqomah, yang mana insya Allah tentu saja tetap kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan, kita akan musyawarah, kita akan berfikir. Insyaallah kelihatannya kan kita ini orang-orang biasa, tetapi yakinilah Allah Subhanahu wa taala masih pandang kebaikan yang ada dalam diri kita, sehingga kita ini masih disibukkan dalam perkara kebaikan. Tapi kita kadang enggak sadar, yang akhirnya malas. Ini kita bayangkan, fikirnya kita saja untuk Pulau Sumba ini, insya Allah kebaikan yang terjadi di Pulau Sumba ini akan mengalir kepada kita itu pahalanya. Kita makanya masih selalu bilang, fikir seluruh alam. Biar apa? Kebaikan seluruh alam itu larinya ke kita juga. Itu dahsyatnya dai itu, sebab fikirnya saja itu bisa mendatangkan apa? Pahala atau mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Insyaallah tuan-tuan ya. Kita target tinggi-tinggi boleh. Kemudian kita kerjanya ini sesuai kemampuan secara bertahap-tahap. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang sederhana, kemudian ada perbaikan, ada peningkatan. Kalau kita tidak memikirkan peningkatan dalam urusan agama ini, akan otomatis penurunan yang terjadi. Kita beli oto itu, nggak usah mikir. Kalau mau rusak itu nggak usah dipikirkan, simpan aja, rusak sendiri. Ya, mungkin Pak Mahmud yang bengkel ini ngerti kan? Kalau punya oto jelek misalnya, kalau kita mau perbaikan, itu butuh pikir juga. Insyaallah tuan-tuan ya, sama kita ini masalah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala terima. Jangan lihat hasil, tapi kita ini lihat prosesnya. Allah itu hargai prosesnya. Hasil itu nomor sekian. Rasulullah itu kurang apa? Tetapi ngajak paman beliau saja itu enggak masuk Islam. Nabi Nuh kurang apa? Nabi juga. Anaknya malah juga enggak ikut Nabi Nuh. Insyaallah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Amir musyawarah. Insyaallah. Jadi di depan kita ini masalah banyak terkait besar. Jadi nanti apabila di bentang terkaza kita insyaallah membagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kujalin